Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Hafiz akan menceritakan yaitu kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini adalah salah satu nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu. Jadi gimana sih ceritanya? Nabi Ayub sendiri adalah putra dari Aish bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ayub ini adalah salah satu cucu dari Nabi Ishaq, ya, yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub adalah orang yang kaya raya, hartanya itu berlimpah ruah, dan juga ternaknya tak terbilang jumlahnya. Tapi ia hidup makmur dan sejahtera. Tapi walaupun kaya raya, dia tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ini sebelumnya Nabi Ayub ini tinggal di Al-Basaniyah, yaitu adalah sebuah wilayah yang terletak di antara Damaskus dan Asriat gitu, atau di sekitar pinggiran kota Damaskus. Nah, Nabi Ayub sendiri terkenal akan kepandaiannya, bersih hatinya, dan juga sopan, juga bijaksana gitu. Di samping itu, ia juga tergolong orang yang kaya raya. Terus bahkan tidak ada orang yang menyamai kekayaannya di negeri Syam ketika ia wafat. Nah, istrinya Nabi Ayub ini bernama Siti Rahmah. Beliau adalah anak dari Afrayin, yaitu putra dari Nabi Yusuf. Nabi Ayub terkenal akan sifat kedermawanannya, dan sifat kedermawanannya inilah yang membuat kekayaan Nabi Ayub semakin bertambah. Kondisi ini membuat iblis penasaran, sehingga ia meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Iblis berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub berbakti dan taat kepadamu karena takut kehilangan kekayaan yang telah Engkau berikan. Jika dia terkena musibah dan kehilangan harta bendanya, belum tentu dia akan taat dan ikhlas beribadah kepadamu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kepada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat dan ikhlas. Semua ibadahnya adalah semata-mata untuk mendekatkan diri kepadaku. Iman dan takwanya tidak akan luntur oleh ada atau tidaknya dari kekayaan itu. Ketaatan dan kepatuhannya kepadaku tidak akan berkurang meskipun dia jatuh miskin. Engkau hanya iri dan tidak suka melihat hamba-hambaku berada di jalan yang lurus." Tuh. Untuk membuktikan keimanan dan ketaatan Nabi Ayub alaihissalam, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan iblis untuk menguji Nabi Ayub dan keluarganya juga. Kemudian iblis dan para pembantunya mulai menggoda keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak milik Nabi Ayub alaihissalam. Satu persatu hewannya ini mati dan tidak ada lagi yang tersisa akhirnya. Kemudian lumbung-lumbung makanan milik Nabi Ayub alaihissalam tiba-tiba terbakar dan sehingga semua hasil pertaniannya ini habis gitu. Dilalap api. Iblis juga mengganggu keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Iblis meruntuhkan rumah-rumah Nabi Ayub alaihissalam, sehingga semua putranya ini meninggal tertimpa reruntuhan rumah yang roboh. Setelah itu iblis mendatangi Nabi Ayub dan kemudian berkata, "Sekarang semua anakmu dan kekayaanmu tidak ada lagi.
Demikianlah Tuhanmu membalas ibadah yang engkau lakukan setiap hari. Dengan penuh keikhlasan, Nabi Ayub menjawab, semua yang ada padaku adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian melihat kenyataan ini, iblis menghadap Allah dan berkata, dengan lenyapnya semua kekayaan dan semua anak Nabi Ayub, tampaknya Nabi Ayub masih tetap sabar dan tabah. Saya yakin bahwa Nabi Ayub akan tetap mengumpulkan semua kekayaannya dan mendapatkan anak lagi selama ia masih sehat. Oleh karena itu, berilah saya kesempatan lagi untuk melenyapkan kesehatan dari Nabi Ayub dan berbagai penyakit yang menyerang tubuhnya. Allah kemudian membolehkan iblis untuk menjalankan tipu dayanya. Tidak lama kemudian Nabi Ayub merasa kehilangan kesehatannya dan merasakan berbagai penyakit yang ada di dalam badannya. Semakin hari Nabi Ayub semakin terlihat kurus dan pucat. Penderitaan Nabi Ayub alaihissalam berlangsung sangat lama. Walaupun begitu, istrinya yang bernama Siti Rahmah ini tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang. Pada akhirnya Nabi Ayub dan istrinya diusir oleh kaumnya sendiri dari kampung halamannya karena penyakitnya semakin lama ini semakin parah sehingga dikhawatirkan akan menular kepada mereka gitu. Kemudian tapi Nabi Ayub masih tetap tabah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal ini, iblis mengganti menggoda istri Nabi Ayub. Setelah berbagai cobaan menimpa suaminya, ketegaran istri dari Nabi Ayub ini mulai goyah. Ia mengeluh atas penderitaannya. Kemudian Nabi Ayub mengingatkan istrinya bahwa dirinya telah digoda setan dan ia mengajak istrinya untuk berpikir jernih dan menerima seluruh ujian dengan penuh kesabaran. Pada suatu hari, Rahmah meminta izin meninggalkan suaminya, yaitu Nabi Ayub ini. Nah, kemudian Rahmah akan bekerja untuk menghidupi suaminya. Nabi Ayub alaihissalam kemudian melarangnya. Namun Rahmah tetap pergi sembari berkeluh kesah. Nabi Ayub ini melihat istrinya ini terpedaya dengan bujukan setan. Istrinya ini juga membentak Nabi Ayub secara kasar dan mengeluh atas cobaan yang menimpa mereka. Nabi Ayub pun berkata, sekiranya kau telah terkena bujukan setan sehingga berkeluh kesah atas takdir Allah Subhanahu wa taala, awas, kelak jika aku sudah sembuh, kau akan aku pukul 100 kali. Terus setelah ditinggal oleh Rahmah ini, Nabi Ayub bermunajat kepada Allah, yaitu ya Allah, aku telah diganggu oleh setan dengan kepayahan dan kesusahan serta kesiksaan juga. Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berikanlah aku kesembuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Ya, ini terkandung dalam Quran surat As-Sad ayat 42. Nabi Ayub kemudian menghentakkan kakinya ke tanah, maka memancarlah sumber air dari bekas kakinya. Setelah itu, Nabi Ayub kemudian minum dan mandi air yang memancar dari bawah kakinya itu. Maka ia menjadi sembuh dari penyakit kulit yang menimpanya seperti sedia kala. Dengan izin Allah, sembuhlah Nabi Ayub seperti sedia kala. Dan bahkan terlihat lebih gagah dan kuat sebelum menderita penyakit. Sementara itu, Rahmah yang telah pergi meninggalkan suaminya. Lama-kelamaan merasa kasihan dan tak lega, kemudian dia pulang. Namun ia telah tidak mengenali suaminya lagi karena Nabi Ayub alaihissalam sudah sembuh dan keadaannya lebih baik daripada sebelumnya, lebih sehat dan lebih tampan. Nabi Ayub alaihissalam bergembira melihat istrinya kembali. Namun dia teringat akan sumpahnya, kini ia bimbang. Istrinya sudah turut menderita suatu bersama-sama dengannya selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Akankah ia memukulnya 100 kali? Nah, dalam kebimbangannya itu turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertera dalam
surat As-Sadd ayat 44. Nah, artinya, dan ambillah seikat rumput dari tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia atau Ayub seorang yang sabar, dialah yang sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah. Berdasarkan petunjuk Allah seperti ayat di atas, Nabi Ayub alaihissalam tetap dapat melaksanakan sumpahnya dengan tidak menyakiti istrinya, yaitu dengan cara memukulnya dengan seikat rumput. Setelah lulus dari cobaan, Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya kembali hidup normal. Mereka dikaruniai beberapa anak yang beriman. Salah satu putranya bernama Bashar. Terpilih untuk meneruskan dakwah dari ayahnya. Dalam Al-Qur'an sendiri 2 kali disebutkan nama Zulkifli. Itu tidak lain adalah Bashar sendiri. Menurut sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Asakir, dan Ibnu Abbas, Nabi Ayub alaihissalam mendapat kenikmatan selama 70 tahun dan ia mendapat ujian sakit selama 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Kemudian dari kisah Nabi Ayub ini teladannya apa gitu. Nabi Ayub ini udah diuji oleh Allah dengan bermacam-macam penderitaan. Harta benda habis, anak keluarga meninggal, hingga diuji dengan penyakit kulit yang sangat parah, akan tapi tidak satupun cobaan itu berhasil menurunkan iman, ibadah, dan kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Bermacam-macam cobaan tidak menggoyahkan keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Ia begitu sabar menerima penderitaan itu. Nabi Ayub alaihissalam selalu berdoa kepada Allah, hingga akhirnya Allah memberikan kesembuhan kepada Nabi Ayub. Perilaku sabar Nabi Ayub alaihissalam ditunjukkan ketika kehilangan anak-anaknya. Kemudian sakit parah, bahkan orang-orang mengusirnya karena takut tertular gitu dengan penyakitnya. Perilaku ikhlas ini ditunjukkan ketika Nabi Ayub mengalami cobaan yang bertubi-tubi, yang sangat berat. Kemudian tapi hatinya itu tetap ikhlas dan menerima cobaan ini gitu. Nabi Ayub alaihissalam ini mempunyai kesabaran yang luar biasa. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam pantas untuk kita teladani. Beberapa perilaku yang dapat kita teladani apa aja gitu. Yang pertama itu tidak berkeluh kesah. Walaupun setan menggoda Nabi Ayub alaihissalam, tapi Nabi Ayub alaihissalam tidak berkeluh kesah dan tetap bersabar gitu. Terus kemudian kita juga harus tabah dan sabar menghadapi cobaan. Setan dan para pembantunya tadi mendatangi anak-anak Nabi Ayub alaihissalam di gedung yang besar dan megah. Mereka menggoyang-goyangkan tiang gedung sehingga gedung itu roboh dan mereka meninggal gitu, tertimpa reruntuhan gedung itu. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah selalu bersangka baik kepada Allah gitu. Nabi Ayub diberi cobaan oleh Allah dengan penderitaan penyakit kulit yang lama gitu. Yaitu dalam waktu 7 tahun, 7 bulan, dan 7 hari. Kemudian walaupun diberi cobaan itu, Nabi Ayub tetap melaksanakan ibadah kepada Allah. Nabi Ayub ini tetap melaksanakan ibadah kepada Allah walau diberi cobaan yang sangat berat. Kemudian Nabi Ayub juga meyakini Allah adalah tempat kembali. Ya, kemudian setelah itu kita juga harus meneladani dari kisah Nabi Ayub ini, yaitu kita harus dermawan dan tidak sombong. Kemudian kita harus tabah, tawakal dalam menghadapi semua cobaan yang kita terima. Kemudian kita juga tidak mudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi begitulah kisah dari Nabi Ayub dan teladan yang bisa kita ambil. Juga kita harus harus meneladani kisah Nabi Ayub ini agar kita juga bisa menjadi orang yang baik, orang yang tabah, sabar seperti Nabi Ayub. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.